Waktu diresepkan obat antibiotik, pernah nggak kamu atau kerabat kamu bilang gini, "Duh, nggak usah dihabisin lah ya, kan keluhannya udah berkurang nih." Atau, "Ya, telat minum obat lagi. Ya udahlah ya, yang penting kan diminum. Nggak penting lah kapan minumnya." Atau, jangan-jangan kamu malah termasuk orang yang mikir kalau tiap kali sakit harus minum antibiotik baru bisa sembuh. Jadi sekalipun nggak diresepin nih, kamu akan mencari segala cara untuk membelinya sendiri. Kalau iya, kamu perlu simak video ini sampai selesai biar nggak salah kaprah soal antibiotik. Halo, ketemu lagi dengan saya Dr. Abi dari Halo Dokter. Di video ini saya bakal jelasin soal apa aja fungsi antibiotik, cara tepat mengonsumsinya, dan apa aja sih resikonya jika diminum sembarangan. Well, informasi ini sebenarnya bukan hal yang baru ya, tapi nyatanya nih, sayang banget masih banyak yang mengabaikannya. Oke, pertama-tama kamu perlu tahu dulu kalau antibiotik adalah kelompok obat yang bermanfaat untuk membasmi dan mencegah pertumbuhan bakteri penyebab penyakit infeksi yang hanya bisa didapat dengan resep dan digunakan sesuai petunjuk dokter. Nah, karena antibiotik ini merupakan jenis obat yang digunakan untuk mengatasi infeksi bakteri, jadi penyakit-penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus kayak flu, cacar, demam berdarah, bahkan COVID-19 nggak bisa nih diatasi pakai antibiotik. Bentuk obat antibiotik sendiri ada bermacam-macam nih. Ada yang pil, ada yang kapsul, salep oles, obat tetes buat telinga maupun obat mata, ataupun obat suntik atau infusan. Nah, cara kerja antibiotik itu adalah dengan menghambat atau membunuh sel bakteri penyebab penyakit. Bahkan bisa juga membunuh sel-sel bakteri dalam tubuh yang sebenarnya diperlukan. Jadi memang obat antibiotik ini hanya diresepkan kalau memang diperlukan. Jadi penuh pertimbangan dari tenaga medisnya sendiri. Nggak bisa kamu tentukan secara mandiri di rumah. Terus perlu diketahui juga kalau obat antibiotik ini jenisnya macam-macam dan terdiri dari berbagai golongan, makanya nggak bisa dipukul rata dan dipakai untuk mengobati semua jenis penyakit akibat infeksi bakteri. Baik jenis, dosis, maupun durasi pengobatan dengan antibiotik akan sangat bergantung sama jenis bakteri yang menginfeksi, kemudian juga tergantung dari tingkat keparahannya, sensitivitas, dan resistensi bakteri terhadap golongan antibiotik tertentu. Belum lagi, kita juga harus menilai ada atau tidaknya riwayat alergi antibiotik dan juga masih ada beberapa pertimbangan lain yang hanya bisa dilakukan oleh tenaga medis, khususnya dokter. Tuh, jelas kan kenapa antibiotik itu nggak dianjurkan untuk dikonsumsi secara sembarangan. Jadi gimana dong caranya tahu sakit ini karena infeksi bakteri atau bukan ya? Ya tentu perlu konsultasi dulu dong sama dokter. Makanya kalau kamu merasa nggak enak badan, emang lebih baik itu kamu pastiin dulu apa penyakit yang sedang kamu alami ke dokter. Supaya bisa diberikan penanganan ataupun obat-obatan yang sesuai. Kalau gejalanya nggak terlalu berat tapi udah mulai terasa mengganggu nih, sebagai langkah awal kamu bisa loh manfaatin layanan telemedicine. Contohnya kayak konsultasi dengan dokter via chat di aplikasi Halo Dokter. Dari situ kalau memang dirasa perlu, dokternya bisa bantu untuk resepin kamu obat yang bisa ditebus di Halo Shop dan langsung dikirim ke tempat kamu. Atau kalau ternyata nih dokternya ngerasa kamu perlu diperiksa lebih lanjut, ya dokternya bisa juga bikinin janji konsultasi tatap muka dengan dokter yang sesuai di lokasi sekitar kamu berada. Buat nyobain layanan tadi, langsung aja download aplikasi Halo Dokter di Google Play dan App Store, oke? Nah, kalau udah jelas sakitnya apa dan dokter memang meresepkan kamu antibiotik, cara minumnya juga sangat perlu diperhatikan nih. Kalau penjelasan dari dokternya dirasa kurang jelas, kamu sebagai pasien jangan ragu-ragu ya buat nanya dan memastikan kembali. Oke, sekarang saya coba jelasin beberapa prinsip pentingnya. Yang pertama, ingat untuk selalu konsumsi antibiotik sesuai dengan dosis dan jadwal yang diberikan. Contohnya nih, kalau kamu diresepkan antibiotik dengan jadwal 2 kali sehari, artinya kamu harus minum obat setiap 12 jam sekali. Kalau misalnya telat, gimana dong? Nah, kalau telatnya baru beberapa jam, misalkan 2-3 jam lah, kamu bisa langsung segera minum dosis obat yang kelewat dan kembali minum obat lagi sesuai jadwal yang berikutnya. Tapi kalau udah kelamaan, apalagi kalau baru besok-besoknya lupa lagi, ada baiknya tanya dulu ke dokter. Yang kedua nih, ingat untuk selalu menghabiskan seluruh dosis antibiotik yang diresepkan. Jangan mentang-mentang keluhannya udah mereda, badan udah enakan, kamu terus langsung aja menghentikan konsumsi antibiotik secara sendirinya.
Soalnya ini bukan jaminan bakteri penyebab penyakit yang ada di tubuh kamu udah benar-benar hilang. Kalau ternyata bakterinya masih ada, tapi kamu udah keburu berhenti minum antibiotiknya nih, akibatnya bisa terjadi resistensi antibiotik. Atau artinya obat antibiotiknya bisa jadi nantinya nggak mempan lagi untuk melawan bakteri penyebab penyakit tersebut. Jadi, pastikan obat antibiotiknya dihabiskan sesuai dosis yang dianjurkan oleh dokter ya. Terakhir, hindari mengonsumsi alkohol selama mengonsumsi antibiotik. Well, sebenarnya ini juga berlaku untuk jenis obat yang lainnya sih. Soalnya sebagian besar jenis obat termasuk antibiotik, jika dikonsumsi bersamaan dengan alkohol itu bisa memicu interaksi zat yang malah bikin obatnya jadi nggak efektif dan bahkan memicu efek samping seperti sakit perut, pusing, ngantuk, atau bahkan lebih berat nih, kayak keracunan hingga gangguan organ misalnya hati. That's why jangan sekali-sekali deh ya minum alkohol bersamaan dengan obat-obatan termasuk obat antibiotik. Oh ya, satu lagi nih, beberapa jenis antibiotik juga ada yang bisa menimbulkan interaksi obat kalau dikonsumsi bersamaan dengan suplemen atau obat-obatan tertentu. Jadi jangan lupa, jangan malu, jangan ragu untuk kasih tahu dokter kalau kamu emang lagi mengonsumsi obat maupun suplemen lain ya. Oke deh, kayaknya segitu dulu informasi yang bisa saya sampaikan terkait konsumsi antibiotik nih. Setelah mendengar penjelasan tadi, saya jadi pengen tahu deh, apa aja sih kesalahpahaman seputar antibiotik yang beredar di sekitar kamu? Coba dong sharing di kolom komentar di bawah. Terus kalau ada saran soal topik kesehatan lain yang mau dibahas oleh dokternya Halo Dokter, boleh juga loh tulis di situ. Dan jangan lupa juga untuk share video ini ke keluarga maupun kerabat supaya lebih meningkatkan kewaspadaan kita bersama nih tentang bahayanya jika mengonsumsi antibiotik secara sembarangan. Jangan lupa juga untuk subscribe ke channel YouTube Halo Dokter biar selalu update tentang informasi kesehatan terbaru. Sampai jumpa dan hidup sehat bersama Halo Dokter.